Demi apa ini grup kompleks sebelah udah heboh banget dari sore tadi. Heboh apaan sih? Paling juga gosip tukang sayur kemalingan ayam lagi. Bukan, Cik. Ini lo lihat videonya. Ada orang pakai baju pocong, tapi tangannya megang katana di pinggir jalan raya. Hah? Pocong bawa katana? Jangan bercanda deh, Nat. Merinding tahu. Itu yang lagi viral kemarin kan? Modus begal baru. Mereka sengaja nakut-nakutin warga biar jalannya sepi. Nah, bener kata Reno. Hari gini mah ada hantu bawa senjata tajam. Itu mah murni kerjaan manusia kurang kerjaan yang mau ngerampok. Tapi masalahnya, lokasi di video ini dekat banget sama wilayah kita, Cik. Cuma beda 2 blok dari gang tua. Gue dengar dari anak-anak tongkrongan sebelah, korbannya udah ada 2 orang semalam. Motornya amblas diambil. Aduh, mending kita pulang sekarang aja yuk. Perasaan gue dari tadi udah gak enak banget. Beneran deh. Ya elah Zif, penakut banget sih. Kan ada gue di sini. Kalau begalnya berani muncul, tinggal gue pites lehernya. Halah, so jago lo, Gav. Kemarin ada kecoa terbang aja, lo lompat ke atas kursi sambil teriak. Itu kan refleks, Cik. Kalau manusia mah beda urusan. Bisa kita lawan bareng-bareng. Nggak semudah itu. Kalau mereka bawa komplotan dan bersenjata, kita nggak punya persiapan apa-apa. Reno benar. Tapi gue penasaran deh, kok bisa ya polisi belum berhasil nangkap mereka dari kemarin? Ya karena warganya langsung lari duluan pas lihat kain kafan. Siapa juga yang sempat mikir itu manusia atau bukan? Tapi gimana kalau itu bukan begal, tapi memang makhluk halus yang lagi sial aja ketemu manusia? Mana ada setan ikut-ikutan tren kriminal, Zif. Ada-ada aja loh. Udah, jangan malah saling nakut-nakutin. Intinya kalian harus tetap waspada kalau mau balik malam ini. Lebih baik kita tunggu sampai agak larut sekalian, atau nunggu ada warga yang lewat biar bisa bareng. Kelamaan, Ren. Gue ada tugas yang harus dikumpul besok pagi. Gak bisa begadang di sini terus. Kalian dengar sesuatu nggak? Di luar sepi banget ya? Suara angin paling, Zif. Kamar gue kan jendelanya agak renggang. Bukan suara angin. Kayak ada suara ketukan, tapi pelan banget. Bentar, coba kalian diam dulu. Dengerin baik-baik. Tuh kan, dengar nggak? Dari arah pintu depan. Iya, sekarang gue dengar. Ketukannya ritmis banget. Paling kucing tetangga lagi nyari makan di luar. Kucing mana bisa ngetuk pintu pakai ritme, Gavin goblok. Ayo kita cek bareng-bareng aja. Biar gue yang buka. Kalian semua berdiri di belakang gue aja. Hati-hati, Gav. Jangan langsung asal buka lebar-lebar. Udah buka aja sih. Paling si Udin mau balikin gitar yang dipinjam kemarin. Cik, jangan keras-keras ngomongnya. Gue beneran merinding parah ini. Oke, gue buka ya. 1, 2, 3. Tuh kan, kosong. Gak ada siapa-siapa. Oh iya, mungkin cuma angin atau orang iseng lewat doang. Coba kalian lihat ke arah tiang lampu jalan yang di dekat tikungan itu. Astaga, itu apaan? Putih-putih berdiri di situ. Itu pocongnya. Dia berdiri kaku banget. Bentar. Kok dia kayak megang sesuatu ya? Begal, itu beneran begal yang di video tadi. Lihat, kelihatan di tangannya. Itu katana. Dia mulai nengok ke arah rumah ini. Cepat masuk. Gavin, kunci pintunya sekarang. Cepat. Gila. Dia beneran ada di sana. Dia ngeliat ke arah sini tadi. Gue mau pulang. Gue nggak mau di sini. Gimana kalau dia ngetuk pintu lagi? Tenang dulu, Zif. Pintu udah dikunci rapat kan, Gav? Udah gue kunci ganda malah.
tangan gue sampai gemetaran begini. Ini nggak bisa dibiarin. Ini udah neror lingkungan kita sendiri. Ya udah deh, malam ini gue nggak mau pulang aja. Gue mau nginep di sini aja. Gak berani gue lewat jalan depan. Bentar. Grup WA komplek rame nih. Pak RT sama bapak-bapak pos ronda ternyata lagi pada keluar. Mana? Coba lihat. Oh iya, katanya warga baru aja kumpul bawa senter sama balok kayu. Mau sweeping ke arah gang tua. Nah, kalau warganya udah pada turun tangan mah, mending kita keluar sekarang aja. Sekalian pulang bareng rombongan warga biar aman. Bener, kalau kita pulang nunggu besok pagi, malah bikin orang tua kita di rumah cemas. Mumpung jalanan lagi rame dikawal warga, yuk cabut. Gue ikut dong, penasaran gue. Tapi kita tetap kudu waspada. Ayo. Pokoknya malam ini ronda diperketat buat keamanan kita semua. Betul Pak RT, warga gang sebelah udah resah banget. Kemarin tukang bakso hampir jadi korban. Yang saya dengar, komplotannya sengaja pakai kain kafan biar kita mikir itu pocong lari-lari ketakutan Pak RT. Makanya, kalau malam ini kita ketemu lagi sama itu pocong gadungan, jangan lari, kita kepung langsung. Tapi kabarnya, mereka bawa senjata tajam ya Pak. Kemarin ada yang lihat, mereka bawa katana. Kita bawa balok kayu sama bambu. Menang jumlah kita, jangan sampai kampung kita kalah sama penjahat. Ingat, tujuannya lumpuhkan saja, lalu serahkan ke polisi. Jangan sampai main hakim sendiri sampai mati. Siap Pak RT, kami sudah koordinasi juga. Semoga malam ini bajingan-bajingan itu lewat sini, biar kapok sekalian. Ya sudah, sekarang kita mulai keliling. Lebih cepat lebih bagus, biar gak ada korban lagi. Ayo bergerak, jaga jarak, dan tetap pantau situasi kiri kanan. Bismillah, semoga malam ini lancar dan ketangkap semuanya. Kalian tenang aja, malam ini warga juga lagi banyak yang ronda. Harusnya kita aman. Gue masih gak habis pikir, kenapa kita harus ikut-ikutan keluar malam begini cuma buat nyari begal? Gue cuma mau buktiin kalau teror ini buatan manusia, Cik. Biar warga gak usah parno mistis lagi. Tapi kalau tiba-tiba kita dihadang dari depan gimana, Nat? Senter ini kan gak bakalan mempan buat ngelawan. Gue bawa tongkat memukul besi di dalam tas. Kalau darurat, kita bisa pakai. Ren, kok lo malah dukung Nadia sih? Ini bahaya banget tahu. Hal di sekitar gang ini beneran beda dari biasanya. Gue cuma mau mastiin jalanan yang biasa gue lewatin tiap malam. Emang aman, Zif. Lagian ya, kalau emang itu begal, mereka pasti bakal mikir 2 kali buat nyerang rombongan yang isinya 5 orang kayak kita. Kecuali kalau komputer mereka emang lagi nungguin mangsa di dalam gang tua ini. Gavin, jangan ngomong yang aneh-aneh bisa nggak sih? Mulut lo dijaga. Shh, coba kalian diam dulu. Mati ke senter kalian sekarang juga. Ada apa, Nat? Ada yang lo lihat? Kalian denger nggak? Kayak ada suara gesekan. Iya, kayak ada suara langkah kaki yang diseret. Atau jangan-jangan itu suara senjata tajam yang digesek ke dinding gang ini. Aduh, Mami, mau pulang. Kaki gue udah lemes banget. Gue juga tiba-tiba jadi merinding sih ini. Tunggu, suaranya makin dekat. Berubah jadi suara lompatan berat. Lompatan? Kalau begal manusia, mana mungkin lompat-lompat pas nyerang? Bisa aja itu trik mereka, biar totalitas nakut-nakutin kita. Itu beneran lompat ke arah kita. Senterin jalannya, cepet, nyalain lagi senter kalian. Ada putih-putih besar dari sana. Lari semuanya, lari. Ayo, kita lewat sana aja, cepet. Reno, tungguin gue, Ren. Ikutin gue, Gav. Jangan nengok ke belakang. Ren, bentar, Ren. Paru-paru gue mau copot. Gak kuat lagi. Jangan berhenti di sini, Gav. Tempat ini terlalu terbuka, gelap.
kita kepisah sama cewek-cewek, Ren. Gimana? Mereka tadi masuk ke arah gang pemukiman. Harusnya lebih aman, karena dekat rumah warga. Terus kita sekarang di mana? Kok jalannya malah makin sepi begini? Ini jalan pintas menuju jalur utama. Ayo lanjut lagi, jangan diam di satu tempat. Bentar, Ren. Lo tadi lihat nggak yang ngejar kita bentukannya kayak gimana? Nggak terlalu jelas, tapi siluetnya tinggi besar dan kainnya agak kelihatan kotor. Fix itu mah, rampok yang belum mandi berhari-hari, diminta terlintas jadi pocong. Jangan bercanda dulu, Gav. Nyawa kita taruhannya kalau mereka bawa senjata beneran. Iya, gue tahu. Gue cuma nyoba biar nggak mati ketakutan di sini. Dengar, ada suara semak-semak bergeser di belakang lo. Mana? Nggak ada apa-apa, Ren. Jangan nakut-nakutin gue dong. Itu, di atas, Gav. Astaga, itu pocong rampoknya ya. Dia ke arah kita. Gavin, ayo lari. Dia jalannya cepet banget, meskipun lompat. Nggak bisa, kaki gue beneran kram sekarang. Tolongin gue, Ren. Pegang tangan gue, ayo paksa lari. Jangan nyerah di sini. Dia makin deket, Ren. Gimana ini? Masuk ke salah-salah pohon sana, sembunyi. Mau lari kemana lagi kalian, bocah ingusan? Bang, tolong bang, jangan apa-apain kita. Ambil aja HP sama dompet saya, bang. Tapi jangan apa-apain kita ya, bang. Lo beneran manusia kan? Bajingan lo, memanfaatkan ketakutan warga buat ngerampok. Banyak bacot lo ya. Serahin semua barang berharga kalian sekarang, atau leher lo berdua gua tebas. Ini bang, ini HP saya. Dompet saya juga ada di kantong depan. Ambil aja semuanya, asal abang pergi. Nah, begitu dong. Pinter lo, jadi kerjaan gua gak perlu pakai kekerasan. Lo gak bakalan bisa lolos dari warga malam ini. Seluruh wilayah di sini udah dijaga. Gua gak peduli, teman-teman gua udah nyebar di tempat lain. Warga lo gak bakalan bisa nangkep kita semua. Gavin, lari sekarang. Sialan juga lo ya, berani-beraninya lo ngelawan gua. Reno, keren banget lo. Ayo kita kabur lewat sana. Ya udah, ayo, buruan. Woi, jangan kabur lu. Sini lo berdua. Bodoh amat bang, rasain tuh pukulan besi dari temen gue. Dadah. Cepet Gav, dia mau ngambil katananya lagi. Mampus lo ya, udah ketangkep basah, masih mau lari. Jangan bergerak dan tiarap di tanah. Ampun Pak Polisi, ampun warga. Saya cuma diajakin, bukan saya otaknya. Tuh kan, bener kata saya. Ini si Joni, anak kampung sebelah. Kurang ajar kamu ya, bikin resah warga. Kamu ini ya, masih muda, bukannya kerja bener, malah jadi bekal nakut-nakutin orang. Saya cuma bertugas jadi mata-mata di bagian depan jalan, Pak. Yang bawa sajam, teman saya si Komeng. Di mana teman kamu yang lain sekarang? Jawab jujur. Mereka di arah gang tua, Pak. Ada 3 orang di sana, lagi nunggu mangsa lewat. Kurang ajar, di sana kan jalur anak-anak sekolah, sering lewat kalau malam. Pak Polisi, mari kita langsung meluncur ke arah gang tua. Takutnya sudah ada korban lain. Baik Pak RT, tolong amankan pelaku ini ke mobil patroli dulu. Biar saya panggil bantuan tim yang lain buat ke gang tua. Ayo kamu, berdiri. Berani-beraninya pakai kain kafan buat kejahatan. Maaf Pak, saya hilaf. Saya janji gak bakal ngulangi lagi. Gak ada kata maaf. Penjara tempat yang cocok buat pocong jadi-jadian kayak kamu. Ayo bergerak cepat. Jangan sampai komplotan yang lain sempat melarikan diri. Gimana ini?
Cik, Zif, tetap di belakang gue. Kita harus gertak balik kalau dia berani mendekat. Gue udah muak ya, diteror ginian terus. Woi begal bajingan, lu gak kedok lo sekarang juga? Heh, gak usah sok bisu lo. Kita semua udah tahu ya, lo tuh cuma manusia yang menyamar kan? Cik, udah Cik, jangan dipancing emosinya. Ngeri gue, dia langsung nyerang kita pakai katana. Tunggu sebentar. Kok gue nggak lihat ada katana atau senjata tajam yang di tangan dia? Paling disembunyiin tuh di balik kainnya, Nat. Dasar penakut, beraninya cuma sama cewek-cewek. Bukan gitu, Cik. Perhatiin deh baik-baik. Dia nggak menapak ke tanah. Astaga, bener. Dia melayang. Nat, dia nggak napak. Halah, itu pasti trik sulap mereka. Jangan biarkan psikologis kita kalah. Heh, pocong jadi-jadian. Gue hitung ya sampai 3. Kalau lu nggak pergi atau buka kedok lu, gue lempar pakai batu ini. Jika, stop. Ada yang aneh sama bau di sekitar sini. Bau bangkainya nyengat banget. Iya, bau busuk banget. Kayak bau bangkai daging. 1, 2, 3. Loh, kok batunya tembus? Itu asli! Itu pocong asli! Cika, kita harus gimana? Itu suara tulang lehernya. Nggak mungkin. Ini pasti cuma mimpi kan? Ini kita mimpi kan? Mukanya serem banget. Tolong. Maafin gue. Gue nggak bermaksud mau ngelempar lu pakai batu tadi. Dia mulai maju ke sini, tapi dia nggak ngelompat. Dia meluncur cepat banget ke arah kita. Kita pejemin mata kita aja. Jangan lihat wajahnya. Gue takut, Nat. Gue beneran takut sekarang. Nadia, Cika, Ziva, kalian di mana? Tolong jawab. Kalau dengar suara kita, kalian di mana? Itu suara Reno sama Gavin. Reno, Gavin, kita di dalam gang buntu. Tolong ke sini. Cepat ke sini. Ada pocong asli di depan kita. Kalian harus ikut aku. Gak mau. Pergilah pocong sialan. Pergi. Gak ada gunanya teriak, Cik. Dia makin dekat. Ya Allah, selamatkan kami malam ini. Jangan biarkan kami mati di sini. Tunggu, kok pocongnya berhenti meluncur? Kenapa dia berhenti? Nat, itu notifikasi HP lo ya? Iya, ada pesan masuk dari nomor grup keamanan warga desa. Pesan apaan di saat kayak gini, Nat? Cepat baca. Bentar, ini dari Pak RT langsung. Pemberitahuan, seluruh komplotan begal pocong sudah berhasil ditangkap polisi. Jam berapa katanya di situ, Nat? Ditangkap jam 9 malam tadi. Semuanya, total 5 orang pelaku. Kalau mereka udah ketangkap dari jam 9 malam, Sekarang udah jam 11 lewat 20 menit. Kalau begalnya udah ditangkap dari tadi, terus yang berdiri di depan kita ini dari tadi beneran pocong asli. Jadi dia beneran pocong asli. Kayaknya dia marah karena tidurnya diganggu sama manusia yang pura-pura jadi dia. Cika, Ziva, kita harus pegangan tangan yang kenceng. Kalian temani aku di bawah. Tolong! Reno! Gavin! Tolong! Nadia, Ziva, Cika,
Kita udah aman. Begalnya kata warga udah ketangkap semua. Loh, kok sepi? Gue nggak lihat ada siapa-siapa di sini. Itu HP-nya Nadia tergeletak di tanah, Ren. HP-nya ada. Tasnya Cika juga ketinggalan di sini. Tapi orangnya mana? Tunggu, ada jejak tanah merah itu di tembok pembatas buntu ini. Jangan-jangan mereka diculik sama komplotan begal yang belum ketangkap. Nggak mungkin, tembok ini tingginya 3 meter. Nggak ada tangga atau pijakan buat manjat cepat. Lah terus, mereka hilang kemana, Ren? Nggak usah bikin gue jantungan deh. Lihat ke bawah kaki lo, Gaf. Ada apaan? Cuma tanah biasa kan? Itu bukan tanah biasa. Itu ada bunga Kamboja kuburan yang masih segar. Hah? Bunga Kamboja? Sejak kapan gang ini ada bunga kuburan? Dan baunya, bau busuk bangkai. Ini mirip banget sama bau di area pemakaman tua di belakang gang ini. Ren, jangan bilang kalau... Coba lo senterin ke atas pohon tua di balik tembok itu, Gaf. Astaga, Ren, itu di atas dahan. Nadia, Cika, Ziva. Mereka di atas pohon. Tapi matanya kenapa merem semua, Ren? Kayaknya mereka pingsan. Kita harus cari tangga buat nurunin mereka. Tunggu, Ren. Sosok di belakang mereka itu apa? Mereka ngelihat ke arah kita sekarang. Gavin, agak munduran. Jangan bikin gerakan ngejutin mereka. Jangan ganggu teman baru kami. Suaranya ada di sebelah kuping gue beneran. Cabut, Gav. Kita harus panggil bantuan warga. Kita nggak bisa berdua aja. Iya, bener kata Loren. Ayo, kalian bertahan ya. Kita pasti bakal balik lagi buat nyelamatin kalian. Kalian tidak akan bisa kembali. Tempat ini sangat dingin. Ikutlah bersama kami. Suara apa itu tadi? Kayak suara anak-anak perempuan ketawa, Pak RT. Kayaknya di dalam gang tua. Tapi nadanya aneh banget. Bikin bulu kuduk langsung berdiri semua. Kalau begitu, ayo kita ke gang tua sekarang. Berlima saja. Pak RT, tolong Pak RT. Nadia sama yang lain dibawa ke atas pohon sama pocong asli. Kamu ngomong apa toh, Le? Begal pocongnya kan sudah ditangkap semua tadi. Bukan begal manusia, Pak. Ini penunggu asli daerah gang tua. Mereka marah karena kedoknya dipakai buat kriminal. Astagfirullah. Benar kata sesepuh dulu. Jangan pernah main-main pakai kain kafan. Kalau gitu, ayo kita langsung ke sana aja, Pak. Sebelum terjadi apa-apa. Semuanya merapat. Jangan sampai kita terpencar. Sudah terlambat. Kami sudah menjadi bagian dari mereka. Selamat tinggal. Kalian jangan dengerin suara setan itu. Sadar. Nadia, Cika, Ziva. Sadar, woi. Jangan kayak gini. Nggak lucu. Cepat, bacakan ayat kursi bersama-sama. Kuatkan mental kalian. Allah la ilaha illallah al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama. Panas banget. Lihat, tubuh Nadia, Zika sama Ziva mulai lemas dan mau jatuh dari dahan. Terus, Pak, baca terus, Pak. Siap-siap di bawah pohon buat nangkep badan mereka kalau jatuh. Mereka udah mau jatuh. Siap-siap.
Alhamdulillah, ketangkep. Tapi, kenapa muka mereka bertiga tetap pucat dan gak bangun-bangun, Ren? Cika, Nadia, Ziva, bangun woi. Jangan bikin kita semua panik. Denyut nadinya masih ada, tapi lemah banget. Badan mereka juga dinginnya gak wajar, kayak es batu. Ini bukan pingsan biasa. Sukma mereka masih tertahan di atas pohon itu bersama para penunggu. Betul Pak RT, lihat itu di atas dahan. Pocong-pocongnya balik lagi. Astaga, bau busuknya makin menyengat. Senter saya jangkauannya mendadak memendek, Pak. Jangan panik semuanya. Tetap melingkar mengelilingi anak-anak ini. Kita harus buat pagar goib dengan doa. Pak, apa nggak sebaiknya bawa mereka ke rumah sakit sekarang juga? Rumah sakit nggak bakalan bisa nanganin kasus kayak gini, Le. Kalau Sukmanya nggak ditarik kembali sekarang, sebelum subuh, mereka bisa lewat. Hah? Pak RT, lihat si Ziva. Dia merem, tapi mulutnya senyum-senyum seram begitu. Ziva, sadar Ziv, jangan dengerin bisikan mereka. Usaha kalian sia-sia, manusia bodoh. Mereka sudah menandatangani perjanjian dengan ketakutan mereka sendiri. Tempat mereka sekarang di sini bersama kami yang terlupakan. Gila, suara mereka berubah semua kayak di film horor. Siapa kalian? Lepaskan teman-teman kami. Mereka gak salah apa-apa. Mereka bersalah karena menganggap kematian sebagai lelucon di jalanan. Kain kafan suci dipakai untuk menumpahkan darah manusia demi harta benda. Kami tidak terima. Kami menuntut balas pada siapa saja yang lewat malam ini. Kami tahu kalian marah karena ulah para begal itu. Tapi anak-anak ini cuma korban rasa penasaran. Benar, pelaku penyamaran yang asli sudah ditangkap polisi. Jangan limpahkan kemarahan kalian ke mereka. Kematian tetaplah kematian. Nadia melayang, Ren. Sumpah demi apa? Itu beneran melayang. Pak RT, tolong lakukan sesuatu, Pak. Jangan sampai Nadia dibawa lagi naik ke atas. Semuanya, kita bacakan lagi ayat kursi. Sekarang. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Panas! Hentikan suara-suara itu! Hentikan! Panas banget! Jangan paksakan kami pergi! Kami mau mereka! Kalian boleh menang malam ini, tapi gang tua ini akan tetap menjadi milik kami. Nadia, lu bisa dengar suara gue? Ren, Gavin, kita di mana? Alhamdulillah ya Allah, Nat. Lu udah sadar. Aduh, leher gue kayak mau patah. Badan gue pegal-pegal semua. Cik, tadi gue mimpi kita jalan di dalam kuburan lumpur. Serem banget. Sudah, kalian harus tenangkan pikiran kalian dulu. Suasana mistisnya sudah mulai memudar, Pak RT. Anginnya juga sudah normal. Terima kasih banyak, Pak RT dan bapak-bapak warga semua. Kalau nggak ada kalian, kami nggak tahu gimana jadinya. Sama-sama, Le. Ini juga jadi pembelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah menantang hal mistis, apalagi di tempat angker. Sumpah, Pak, kapok saya. Besok-besok jam 7 malam, saya sudah selimutan di kamar. Kalau begitu, mari semuanya kita jalan bareng-bareng ke pos ronda. Kebetulan di sana polisi dan warga lain lagi kumpul ngamanin para begal pocong yang sudah ketangkep tadi.
pocong di kampung kita udah resmi berakhir ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Polisi juga bertindak cepat. Wilayah kita sekarang udah aman dari manusia-manusia serakah yang suka nakut-nakutin orang itu. Mampus lo semua. Makanya jadi orang jangan kreatif banget. Bikin kostum pocong buat ngebegal. Pakai kain kafan beneran lagi. Rasain tuh, tidur di sel. Akhirnya petualangan gila kita malam ini selesai juga. Yuk pulang, besok kita harus sekolah.